three, four. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review board cordless terbaru dari NRT Pro DC320. Kalau dulu saya pernah review DC330 ya. Bedanya di mana? Nah, saya nggak tahu juga nih. Nanti kita lihat sama-sama. Kalau dari gambarnya sih sama ya, nggak ada bedanya. Tapi nanti kita akan lihat ya. Nah, untuk kemasan produknya sendiri ini cukup menarik juga ya. Dia box biasa, tapi ada pegangannya seperti ini nih. Mirip-mirip dengan produk Inco ya, lebih keren ya, lebih eye-catching. Di sini juga ada keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita unboxing ya. Udah nggak sabar nih. Wish. Dapat brosur, kartu garansi, dan segala macamnya ada di sini ya teman-teman ya. Dan untuk garansi dari NRT Pro sendiri, nggak usah diharap ya teman-teman. Nggak usah diharap, anggap aja nggak ada. Kita dapat baterai, lalu dapat chargeran, satu baterai ya. Dan unit mesin bornya. Oh, dapat juga nih. Bonus ya, dapat bit obeng plus minus. Bentuknya seperti ini. Kayak nggak ada beda ya dengan DC330. Terlihat sama-sama aja teman-teman. Untuk build quality, yang pertama baterai. Baterainya sih nggak ada beda ya dengan produk genre Cina pada umumnya. Bentuknya sama, housing baterainya sama ya. Nih, sama semua teman-teman. Nggak ada beda. Paling stikernya ini nih pembedanya. Tapi kalau dibandingkan dengan produk generik yang nggak jelas mereknya, ya jelas lebih bagus ini ya. Lalu untuk chargeran nih. Chargerannya ini beda ya dengan produk yang sebelumnya. Beda dengan yang DC330. Seingat saya kalau DC330 itu masih menggunakan chargeran yang bentuknya masih seperti ini ya teman-teman ya. Yang ini nih. Tapi ini mirip dengan chargeran Inco, lalu Fixman mirip seperti ini chargerannya. Lalu unit bornya sendiri, dari bentuknya ini nggak ada beda ya dengan DC330. Plek ya, sama. Mungkin paket pembeliannya yang beda ya. Kalau 330 kan dapat box, ini hanya dapat dus saja ya. Untuk material bahannya, caknya dari bodinya ini plastik, dalamannya sudah pasti besi. Lalu material bahan bodinya terlihat premium ya, terlihat bagus teman-teman. Walaupun produk genre Cina harganya murah, tapi bisa kalian lihat ya, bagus. Untuk garis desainnya juga mantap ya. Tidak ada karet yang melebar-lebar nih, keren. Lalu ada bumper-bumpernya juga di sini. Ini karet semua ya. Yang hitam ini karet semua. Nih, ada grip karetnya juga. Dan untuk gripnya juga lumayan enak ya. Lumayan enak, teman-teman. Wih, mantep. Untuk build quality-nya memang jempolan nih NRT Pro ya. Kita lihat nih, apakah part-part yang digerakkan enak juga. Yang pertama, trigger. Triggernya responsif ya. Cak. Apakah center atau tidak? Caknya center, nggak ada geol-geol. Lalu untuk perpindahan percepatannya nih, biasanya nyangkut di sini nih ya. Mantep, nggak ada nyangkut teman-teman. Keren. Forward and reverse. Juga nggak ada masalah. Untuk mode selektor, mantap juga ya. Untuk build quality-nya mantul ya teman-teman ya. Keren untuk build quality-nya. Walaupun harganya bisa dikatakan murah, ini build quality-nya udah mantap sekali. Untuk fitur, yang pertama cak masih penguncian dengan 2 tangan. Lalu ada mode selektor, di sini ada 2 mode ya. Mode menyekrup dan mode mengebor biasa. Belum ada fitur hammer impact-nya. Jadi saya tidak menyarankan kalian menggunakan bor ini mengebor tembok yang keras ya. Lalu ada 2 percepatan, 1 dan 2 atau low dan high. Lalu di sini ada indikator baterai ya, mantap. Ada LED light, ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah dia akan mengunci trigger. Lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita menekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Untuk fitur, mantap ya, lengkap juga. Tapi sayang nggak ada fitur hammer impact-nya. Untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Untuk standby-nya di angka 0,4 watt. Langsung saja kita colokin. Sudah mengecas. 8 watt ya, maksimalnya di angka 8 watt. Kalau yang ini kan dia maksimalnya tuh di 7 watt ya teman-teman ya. Nah ini 8 watt, ini sama seperti chargeran milik Inco ya, di angka 8 watt. Kita tunggu baterainya sampai full.
Dan untuk spek baterainya sendiri, kalau kita lihat dari spek yang tertulis pada body boardnya ini, di sini tertulis 2000 mAh ya teman-teman ya. Nih, 2000 mAh. Saya nggak berani bongkar karena ini rentan patah ya. Takut nanti kalau patah nggak bisa digunakan lagi. Ya udahlah, percaya-percaya aja lah. Oke, untuk baterainya sudah terisi full ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterai ini dari 0 sampai dengan full itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya. Sekarang kita akan ukur RPM. Kita akan set ke kecepatan nomor 1 terlebih dahulu, modenya mode drilling. ...368 RPM, kita ubah ke kecepatan nomor 2. ...1374 RPM ya. Jadi kalau untuk spek tertulisnya sih ini sudah sesuai lah ya, sudah sesuai. Di sini tertulis untuk RPM maksimal itu di 1300. Untuk berat include dengan baterai di angka 0,9 kg. Untuk uji performa di sini kita akan mengebor kayu pinus menggunakan mata bor auger dengan ukuran 10 mm, ukuran maksimal yang bisa ditampung cat. Kita gunakan di sini kecepatan nomor 2 dan modenya mode drilling. Nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan nomor 1. Oke, untuk kecepatan nomor 2 torsinya mampu ya. Kita coba sekali lagi biar lebih yakin. Ya, walaupun tadi ada loose power sedikit, tapi oke ya, masih bisa mengebor sampai selesai. Berikutnya kita gunakan kayu keras, kayu meranti batu, masih menggunakan mata bor yang sama dan kecepatannya juga masih di nomor 2. Masih bisa ya teman-teman ya, kita coba sekali lagi. Oke, walaupun ada terasa loose power tapi masih bisa ya mengebor sampai selesai. Mantap ini bornya. Selanjutnya kita menggunakan mata bor kayu dengan diameter 12 mm ya untuk mata bornya, tapi untuk pangkalnya hanya 8 mm. Medianya masih sama, kayu meranti batu. Untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan nomor 1. Apakah mampu atau tidak kita lihat sama-sama ya. Oke, untuk mata bor 12 mm juga masih mampu ya. Selanjutnya saya di sini menggunakan mata bor Forstner Bit dengan diameter 30 mm. Saya akan mengebor kayu pinus atau kayu jati Belanda. Kita gunakan kecepatan nomor 2 ya. Nyangkut karena serpihan kayu ya, kita bersihkan dulu.
Kita ubah dulu ya posisi mengebornya vertikal seperti ini nih, biar kelihatan ya kalau kayunya sudah berlubang atau tidak. Oke, nggak ada kendala ya, bisa sampai dengan selesai. Berikutnya kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1 cm. Saya menggunakan mata bor ukuran diameter 5 mm. Dan untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan nomor 2. Oke, selesai ya teman-teman ya. Nggak ada kendala juga untuk mengebor besi. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita ukur suhunya. Pada ventilasinya ini di angka 45,9, masih normal. Pada bodi di angka 44,2. Untuk suhunya normal ya. Oke teman-teman, ya itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor NRT Pro ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, nggak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, harganya ini tidak sampai 200.000 ya. Saya dapatkan hanya Rp192.000. Untuk link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Untuk harga yang ditawarkan dengan kualitas sebagus ini, saya rasa ini layak, sangat layak untuk dibeli. Ini bagus teman-teman. Untuk build quality, jempolan. Fiturnya juga jempolan. Lalu untuk performanya juga jempolan. Apalagi yang kalian harapkan dari sebuah bor yang harganya hanya 190 ribuan. Semuanya sudah ada di sini ya. Kalaupun tidak ada fitur hammer impact ya wajar lah. Harganya hanya 190 ribuan teman-teman. Kalau kalian mengharapkan ada fitur hammer impact ya kelewatan menurut saya. Jadi kesimpulannya ini layak beli ya. Ini worth it untuk dibeli. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.